penyucian, ya. Ada orang masuk, ada orang penyucian melalui air, tapi kita masuk di dalam penyucian hati kita, ya. Merendahkan diri, mengaku sekecil manapun pelanggaran kita, kesilapan kita, mari kita akui di hadapan Tuhan, supaya kita di mata Tuhan benar, ya kudus, supaya Dia boleh mengalir malam ini. Bukan saja kepada yang melayani, tetapi kepada kita semua. Apa yang dia sampaikan. Mari kita bersama-sama. Haleluya. Haleluya, 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 Rabasotoro, haleluya, Iria, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nasyiribana masyirihin. Terima kasih. Thank you Lord. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Malam ini kami punya kesempatan yang indah dapat datang bersama-sama sujud menyembah dan belajar daripada-Mu Tuhan melalui hamba-Mu yang Engkau urapi. Dan kami dapat bersama-sama di dalam kesatuan satu roh. Walaupun kami berjauhan, tapi kami satu roh di dalam Roh Kudus. Allah Ramasena, Ramasenehina, Laharamana Sehiden Mahana. Mari kita terus menyembah Dia. Oh, merendahkan diri, mengaku dosa-dosa kita di hadapan Dia. Haleluya. Oh, kami merendahkan diri, mengaku pelanggaran kami. Oh, kami bertobat Tuhan dari sikap kami yang acuh tak acuh. Oh, dari kami yang kurang kasih kami yang suam-suam saja, iman kami yang suam-suam saja. Oh, kami merendahkan diri. Oh, sungguh Tuhan kami merendahkan diri, mengaku dan bertobat Tuhan. Kami buka hati kami, pikiran dan hidup kami ke dalam penyucian-Mu. Roh uji, selidiki hati kami, pikiran kami, hidup kami. Dahirana kaska, lahuruhu makihanaka. Oh, biarlah Tuhan melawat setiap kami malam ini. Lawatan Tuhan duruhus kamana mata. Oh Tuhan, malam ini kami sungguh merendahkan diri. Kami mau settle Tuhan apa-apa yang menjadi penghalang antara kami dengan-Mu Tuhan, supaya apa yang Tuhan sudah sediakan malam ini Tuhan, kami boleh terima semuanya. Lahana ramasere sirnahanana Nasur syekhin Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih kami membawa setiap pribadi kami ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, beri penghormatan kepada Pastor John Lechemanan untuk pimpin kita di dalam doa pembukaan. Silakan Pastor. Haleluya. 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 Pastor John Lechemanan ada di sana? Pak Horas? Oh, sekiranya. Pastor John ada. Oke, saya minta Sister Doris untuk pimpin kita di dalam doa pembukaan. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa pada malam hari ini.
Oh ya Rabasanta Karabashiki Rabasanta Karabashiki Rabasanta Ya Karabashi. karena mana? Karabasanta Karabashi Karabasanta Karabashi. Kami memohon daripada Engkau Tuhan Yesus pada malam hari ini. Supaya kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu menyertai kami dalam uh, Zoom pada malam hari ini Tuhan. Siapapun kami yang hadir pada malam hari ini. Kami percaya kuasa Tuhan memenuhi hati kami, memenuhi pikiran, memenuhi tingkah kami, memenuhi setiap langkah kami dalam Zoom pada malam hari ini. Kami percaya bukan kebetulan kami berada di dalam Zoom bersama pada malam hari ini. Ini adalah karena kuasa Tuhan yang menyatukan roh kami untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun yang kami lakukan ya Tuhan, biarlah semuanya berkenan di hadapan-Mu. Sebelum kami membuka acara ibadah kami dalam Zoom pada malam hari ini, kami percaya kuasa Tuhan menjauhkan segala kuasa iblis daripada kami ya Tuhan Yesus, daripada pikiran kami, supaya apa yang kami dengar, apa yang kami lakukan di dalam Zoom pada malam hari ini adalah dari kehendak Tuhan semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah namamu yang akan mengambil bagian dalam pujian pada malam hari ini ya Tuhan. Engkau pakai dia luar biasa. Engkau pakai suaranya ya Tuhan. Kudus memurapi dia di bulan sampai akhirnya. Terima akan membawa kami dalam firman Tuhan pada malam hari ini. Kami yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhanlah yang berkata-kata lewat mulutnya, lewat apa yang dia katakan kepada kami, lewat apa yang dia ingin kami ajar kepada kami pada malam hari ini Tuhan. Ya semua itu dari uh, kuasa Roh Kudus Tuhan. Biar kami senantiasa membuka pintu hati kami untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Dan begitu juga Tuhan, mampukan kami untuk sentiasa hidup kudus dan benar di hadapan-Mu. Supaya kami layak menerima apa yang Tuhan janjikan kepada kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya sukacita Tuhan dan sukacita dari surgawi sentiasa memenuhi hati kami dari permulaan ibadah kami dalam Zoom pada malam hari ini, sehingga kami selesai melakukannya dalam pimpinan dan tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pakai kami semua di dalam grup ini untuk menyalurkan, untuk menginjili, untuk menyadarkan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Bahkan segala doa-doa kami untuk orang-orang sakit, kami percaya pada malam hari ini Tuhan Yesus akan menyembuhkan yang sakit pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu, kuasa-Mu luar biasa. Kami percaya yakin Tuhan sudah mendengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin, amin. Terima kasih kepada Sister Doris, Ketua Pendoa Syafaat bagi Pendoa Syafaat GAPM. Oke, puji Tuhan. Sekali lagi sebelum kita mulai menyembah Tuhan, kita mengalu-alukan semua. Ya, selamat datang yang baru masuk, Saudara Man. Ya, Saudara Man dari apa itu? Data Kakus kah? Di mana itu? Apa nama tempat tuh? Ya, data kakus. Data Kakus ya. Saya Data belajar kakus. Ya. saya belajar nama-nama ini. Nama ini jadi penting karena Saudara Man dari sana. Ya, oke. Juga selamat malam, selamat bergabung kepada mertua saya, ibu saya ada di sana, yang ada kipas di sana. Ya, oke. Dan juga kepada yang baru, yang siapa lagi, Lily, Lily dari jemaat Pastor Carlo, ya puji Tuhan. Juga Rosku juga jemaat, ya, jemaat Pastor Carlo, Rosku. No, no. I Oh, think no, ya. it's new. Ya, Neo, yes. Ya, kita kenal-kenal dulu. Shalom, Sister Rose. Dari mana? Ya, kita kenal-kenal dulu. Ya, Dari Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Oh, oh, sama-sama. Ya, ya, praise the Lord. Terima kasih. Thanks for joining. Terima kasih, sis. Tuhan memberkati. Haleluya. Ini dari siapa yang introduce Zoom ini? Sister Rose?
Kalau orang hantar, saya join saja lah. Oh, oke, thank you very much. Puji Tuhan. Itu Where are you ada. from? Indonesia? Are you from Indonesia or Philippines? Oh, kita mix. Saya dari Sabah. Oh, Di sini ada dari Sabah, ada Sarawak, ah, ya West oh, Malaysia, ya international. I see. So ya praise the Lord. May the Lord, the Holy Spirit will speak, berbicara, speak to you sis dan kepada semua. All right, Oke, thank sis, you. Oke, sis Liana dari mana sis? Kenal dulu. Kita sudah. Ya, sis Liana. Haleluya. Oke. Ya, ini juga Pastor Joel Rubil ada bersama-sama dan kita dia dari Tapah Perak. Ya, dia salah seorang di dalam pelayanan KAPM. Ya, dan salah seorang exco di sana, kalau tidak silap ya. Oke, mari kita mulakan sudah 9:45. Mari kita menyembah Tuhan. Siapkan hati kita sebelum kita mendengar pengajaran firman Tuhan yang luar biasa. Malam ini satu topik yang sangat-sangat yang jarang diajar sebenarnya. Ya, dan hanya orang yang membuat kajian, hanya orang yang bergerak dalam pelayanan ini, dia telah membuat persiapan untuk kita semua. Oke, jadi mari kita menyembah Tuhan, siapkan hati kita, haleluya. Haleluya, terima kasih Bapa di sorga. Puji Tuhan. Oke, haleluya. Praise the Lord. Haleluya. Ya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan bersama-sama dengan satu lagu ini. Mari kita supaya malam ini kita ada connection dengan Tuhan. Kita terhubung dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Malam ini biarlah melalui worship ini, penyembahan ini, kami ada connection dengan Tuhan. Kami terhubung dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita menyembah beberapa saat, 15-30 saat sebelum kita menyembah Tuhan. Haleluya. Kami siapkan hati kami menyembah-Mu Tuhan. Rahalaya Sheke. Kasih-Mu telah melayakkan kami, seluruh hidup kami untuk datang kepadamu Tuhan. Haleluya. 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 Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Bukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu. Lalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku.
Kasih-Mu melayakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, malu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku, terhubung denganmu. Amin. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu, Firman-Mu menjadi dasar kehidupan kami. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Amin Tuhan. Mari kita sembah Dia. Amin Tuhan. Engkau berdaulat di dalam kehidupan kami. Oh, Tuhan, narabasu debeman masya. Sehela nana rashidi shidi. Hallelujah, hallelujah. Tuhan, karena kemurahan-Mu kami masih hidup sampai hari ini Tuhan. Haleluya. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, hanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya bagiku.
Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Oh, oleh karena kemurahan Tuhanku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Oh, selamanya Kau hebat bagiku. Kau hebat, Kau hebat bagi kami semua. Oh, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Siapkan hati kami Tuhan,
Siapkan hati kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Oh, kami buka hati kami, buka hidup kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Oh, berbicara kepada kami semua malam ini. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagi kita semua. Bagi kita semua, bagi kita semua, bagi kita semua. Tuhan, kami mau siapkan hati kami mendengar firman-Mu. Pengajaran firman-Mu, kami mau duduk diam-diam di bawah kaki Tuhan Yesus. Dan berbicaralah tolong kami Roh Kudus untuk bisa mengerti, bisa memahami apa yang disampaikan pada malam ini. Kami berdoa, kami siapkan hati kami malam ini mendengar, menerima, sepenuhnya apa sabda firman Tuhan malam ini. Di dalam dan atas nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita sama-sama katakan amin. 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 Haleluya. 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 Amin. Amin. Oke, masa dan tempat ini saya serahkan kepada Pastor Carlo untuk melayani kita semua, menyampaikan firman Tuhan. Dipersilakan, Pastor. Amin. Terima kasih Pastor Jiper ya. Terima kasih karena kesempatan yang diberikan untuk berkongsi malam ini. Apa yang saya mau lakukan malam ini, saya akan bagi sedikit pengajaran dan juga perkongsian firman Tuhan yang saya pikir akan membantu kita di dalam kehidupan pribadi dan juga kehidupan pelayanan kita ya, kehidupan kita sehari-hari. Malam ini saya mau kongsikan tentang personal warfare ataupun peperangan pribadi, ya, personal warfare. Nah, saya tahu subjek spiritual warfare ini atau peperangan rohani ini sangat besar, ya, dan juga banyak pandangan atau views, ya, a lot of views regarding spiritual warfare. Tapi saya tidak akan sentuh tentang itu. Saya cuma sentuh tentang satu bahagian ini saja pada malam ini tentang peperangan pribadi ya. Memang banyak sudut atau banyak angle yang kita boleh sentuh tentang peperangan rohani ya, dan banyak sebenarnya banyak penjelasan sebenarnya. Karena saya kongsikan sedikit ya sebelum saya masuk perkongsian ini. Spiritual warfare banyak yang disalah mengerti sebenarnya dan salah aplikasi ya pada hari ini, salah aplikasi, dan disebabkan kita bergantung banyak kepada pengajaran-pengajar ataupun buku-buku ya yang dari luar atau buku-buku terutamanya dari westerners ya, dari barat ya. Jadi kita terbawa-bawa di situ. Ya, tapi kalau kita berbalik kepada firman Tuhan, istilah peperangan rohani itu sebenarnya lebih kepada pergelutan rohani. Ya, it's a spiritual combat. Kita we are wrestling with the devil.
Kita bukan berperang sebenarnya, tapi kita bergelut ya, karena dia satu peperangan pergelutan, hand to hand combat sebenarnya. Tapi malam ini saya kongsikan dengan waktu yang saya ada, alright, dan saya berharap dan saya berharap dan berdoa ini akan membantu kita, menolong kita, dan memberkati kita malam ini. Ya, so peperangan pribadi, spiritual warfare. Kita lihat siapa lawan kita. Who is our enemy? Ya, kalau kita baca dalam Wahyu 12, firman Tuhan saya sudah letakkan di situ. Wahyu 12 ayat 9, dan ini kita akan link dia dengan ayat 11 nanti ya. So di dalam ayat 9 Wahyu 12 katanya di sini, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis dan setan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikat. Nah, saya tinggal di sini sebentar. Kita berada di dalam peperangan. Kita tidak ada pilihan ya. We have no choice. We are in a battle. We are in a battle. Ya, saat kita bangun pagi, peperangan sudah bermula ya, dengan buat keputusan apa semuanya. So we are in the battle. Kalau kita lihat dunia hari ini ataupun dunia kita saja pun hari ini, kita melihat peperangan begitu nyata. It's a real warfare. Dan kita harus tahu bagaimana berdiri, berjalan, memposisikan diri kita supaya kita hidup tetap di dalam kemenangan yang Tuhan Yesus telah berikan. Nah, di sini ada 3 kan, saya sudah tandakan merah di sana. Naga besar, the great dragon, si ular tua atau the old serpent yang disebut iblis dan setan ataupun the devil and Satan. Dan 3 perkara ini kita akan linkkan di ayat 11. Jadi di sini ya, kalau boleh teruskan next slide, Pastor. Nomor 1, naga besar ya. Ya, kasih on saya semua, Pastor. Naga besar ya. Ya. Ya, buka saya semua. Naga besar ya, dia itu adalah setan di dalam mood berperang ya. He is ready ya. He is in the mode of battle ya, the mode of attack ya. Naga besar, okay? Si ular tua dia di dalam mood mencoba atau he is the tempter. He is the mode as a tempter ataupun mencoba ya. Dan yang ketiga, iblis dan setan. Setan di dalam mood mendakwah ataupun setan in the mode of accuser, as an accuser ya. Dia mendakwa kita. So 3 perkara ini. Nah, kita baca Wahyu 12 ayat 11 ya. Revelation 12:11. Bagaimana mengalahkan iblis dengan 3 perkara ini. Jadi dia ada 3 nama tadi, si naga besar, ular tua, dan juga iblis dan setan. Dan ketiga perkara ini kita boleh lawan dengan 3 perkara di Wahyu 12 dan ayat 11. Katanya di sini, dan mereka mengalahkan dia, si iblis, oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ya. Nah, kita lihat next slide. Begini kita letakkan. Si naga besar, just open everything, Pastor. Naga besar, setan dalam mood perang, dikalahkan oleh darah anak domba. Alright, this is personal ya. This is personal. Yang kedua, si ular tua, the old serpent, setan dalam mood mencoba ataupun the tempter, kita kalahkan dia dengan perkataan kesaksian. Nanti kita akan kupas satu persatu. Dan yang ketiga, iblis dan setan. Setan dalam mood mendakwa ataupun accuser, ya. Kita kalahkan dia dengan tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Nah, ini satu, there are principles here yang kita boleh hidupi ya di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Nah, saya tahu iblis itu sudah dikalahkan karena Yesus, karena salib. Yesus sudah mengalahkan iblis, sudah menghancurkan iblis. Tapi iblis itu tidak mau berhenti ya. Dan dia bekerja keras karena dia tahu waktunya sangat singkat. Waktu iblis itu sangat pendek.
Jadi dia bekerja keras. Kalau kita lihat intensity ya, intensity pekerjaan setan hari ini berlipat ganda. Di dalam dunia spiritual, di dalam dunia sihir, ya, okultisme bertambah sebenarnya, bertambah banyak di zaman ini, bertambah banyak, ya. So, jadi peperangan itu sangat nyata. It's very real, ya. Saya tahu banyak orang Kristen tidak ambil peduli, banyak orang Kristen hanya hidup seperti biasa saja, dan sebenarnya banyak orang Kristen sudah dibiasakan atau being conditioned dengan situasi keadaan hari ini. Jadi kalau ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan seorang Kristen itu dia kata, oh itu memang sudah lumrah kehidupan ya, itu sudah biasa, ini terjadi, penyakit ini datang, masalah ini datang, oh saya di dalam hal ini, dalam masalah ini, dalam krisis ini. Jadi kita sudah kena condition, you are being conditioned, jadi kita terima saja. Tapi sebenarnya banyak hal ini di belakang dia adalah pekerjaan setan. Setan yang menguasai, setan yang menghindari, setan yang mengikat, setan yang membuat kita buta, setan yang membuat kita tidak sensitif. Ya, so setan di belakangnya ini adalah pekerjaan iblis. Tapi banyak orang Kristen sudah kena condition. They are very, very conditioned to all these things, right? Jadi kita bicarakan bagaimana mengalahkan si iblis. How to defeat the devil. Saya tahu Tuhan Yesus sudah mengalahkan iblis. Tapi kita sebagai orang Kristen, kalau kita tidak belajar untuk hidup di dalam Kristus, kita susah mau hidup dalam kemenangan. Yang pertama kita ambil yang nomor 1 tadi, naga besar ataupun the great dragon. Setan di dalam mode perang. Ini setan tidak main kesian-kesian tau. Alright, dan setan tidak pilih sama ada kita orang besar, orang kecil, orang kuat, orang tidak kuat, orang berpelajaran, orang tidak berpelajaran, orang berpangkat, orang tidak pangkat. Setan tak pilih. Kalau dia serang, dia akan lakukan sesuatu, dia akan buat saja. Ya, dia akan buat saja. Kan Yohanes 10:10 katanya iblis datang untuk mencuri, ya, membunuh dan membinasakan. Itulah iblis. Iblis itu dalam mode assassin ya. Assassin, dia mau membunuh kita, membinasakan. Jadi naga besar ini, the great dragon, berada dalam mode perang. He is always ready to attack. Tapi kita mengalahkan dia dengan darah anak domba. Ini adalah penawar dia, ataupun obat, ataupun antidot. Antidot. Darah anak domba. Darah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Nah, saya mau bawa kita dalam Zekaria 3, karena ada satu gambaran di sana yang diberikan tentang Yosua. Ya, Zekaria 3 kita akan tinggal sedikit di sini. Setan sebagai pendakwa kita, atau dia mendakwa kita. Jadi ini gambaran sebenarnya tentang Yosua imam besar, dan juga berdiri di hadapan Tuhan, berdiri di depan malaikat. Iblis juga berdiri di hadapan dia, alright, dan mendakwa Yosua imam besar. Nah, saya bacakan dari ayat 1 ya. Katanya kemudian dia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan. Sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan itu, Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem, kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Ayat 3, adapun Yosua mengenakan pakaian kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu. Ia memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya, dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadaku, aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Kemudian dia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya, sedang malaikat Tuhan itu berdiri di situ. Nah, satu gambaran yang begitu jelas, dan ini menggambarkan kita sebenarnya sebagai anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang-orang yang melayani Tuhan. Seperti Yosua, dia melayani di hadapan Tuhan sebagai imam besar. Tapi dia berdiri di hadapan Tuhan atau di hadapan malaikat Tuhan.
Tapi pada masa yang sama, iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Right? Kita harus sadar iblis itu boleh berdiri juga dekat Tuhan, ya. Tapi yang menarik saya di sini, Yosua dia bukan orang sembarangan. Yosua dia imam besar Tuhan, imam besar, dan dia melayani Tuhan di rumah Tuhan. Tetapi iblis berdiri di sebelah kanannya mendakwa dia. Kenapa iblis boleh berdiri di sebelah Yosua untuk mendakwa dia? Apa yang memberikan iblis hak ataupun otoritas untuk mendakwa Yosua sedangkan dia diurapi Tuhan, dipanggil Tuhan menjadi imam besar Tuhan? Jawaban dia ada di ayat 3. Katanya, adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu ia berdiri di hadapan malaikat itu. Jadi walaupun Yosua imam besar, tapi dia pakai pakaian kotor. Pakaian kotor itu melambangkan hidup seseorang atau the lifestyle, right? Lifestyle. Jadi pangkat kita, ya, pakaian kita, title kita tak ada gunanya sebenarnya kalau kita punya cara hidup, lifestyle kita tidak berpadanan dengan Tuhan ataupun dengan standar Tuhan, rencana Tuhan. Kalau itu melambangkan kita pakai pakaian yang kotor, dan itu akan memberikan hak kepada iblis untuk mendakwa kita. Nah, di sini Tuhan memerintahkan supaya mereka tanggalkan pakaian kotor itu. That's the grace of God. Karena bukan kita yang membenarkan diri kita di hadapan Tuhan, tapi Tuhan, pekerjaan Tuhan untuk membenarkan kita. Dan Yosua diberikan pakaian pesta, right? A clean garment, a clean clothes, clean garment, pakaian pesta. Jadi maksudnya ada perubahan di sana, ya, yang terjadi dalam kehidupan Yosua karena anugerah Tuhan, the grace of God, dia telah dibenarkan. Dan bukan itu saja, tapi mereka diperintahkan untuk meletakkan serban yang tahir, serban yang bersih di kepalanya Yosua. Maksudnya apa? Setelah Tuhan membenarkan Yosua, Tuhan memberikan dia hak ataupun memulihkan pelayanannya, karena serban itu melambangkan hak ataupun kebenaran untuk melayani Tuhan. Jadi hanya darah Yesus saja yang membenarkan kita. Iblis boleh mendakwa kita, ya, iblis boleh berdiri sebelah kanan kita untuk mendakwa kita, tetapi kita harus menyerah kepada Tuhan. Tuhan membenarkan kita karena oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Kita slide yang seterusnya, Pastor. Setan mendakwa kita di dalam Ayub 1 ayat 9 hingga 11, Ayub 2 ayat 4 hingga 5. Di sini ceritanya di mana ayat 9, lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau. Di sini setan mendakwa kita, walaupun kita berada di dalam hubungan yang benar dengan Tuhan. Ayub diberkati oleh Tuhan, ya, kita boleh melihat dalam ceritanya. Tapi iblis tetap mendakwa dia di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan. Yang seterusnya, setan mendakwa kita melalui orang lain. Jadi bukan saja setan mendakwa kita secara langsung atau direct, right? Tapi setan akan pakai orang lain. Di sini terjadi kepada Yesus dalam Matius 16:23. Waktu Yesus berkata dia akan, ya, sengsara, diserahkan kepada musuhnya, dia akan disalibkan, dia akan mati. Petrus berkata kepada Yesus, ini tidak akan terjadi kepadamu, katanya. Ayat 23, Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Nah, iblis itu begitu licik sekali, right? Kita harus sensitif, ya. Kita harus ada discernment atau menilai sekeliling kita. Karena iblis itu dia boleh pakai orang lain, kadang-kadang orang yang terdekat dengan kita.
iblis akan pakai. Ya, so kita harus dengar, peka dengan apa yang orang cakap, ya, apa yang orang katakan itu kita harus peka, karena kadang-kadang iblis pakai itu, dan itu akan membawa efek atau kesan di dalam perasaan kita, emosi kita, karena iblis yang dia serang pertama-tama itu adalah kita punya perasaan, emosi. Kalau dia boleh membuatkan emosi kita terganggu, dia sudah ada jalan, ya. Itulah terjadi masalah dalam rumah tangga, terjadi masalah di dalam gereja, right? Karena perasaan orang dikuasai oleh iblis. Saya dengar satu berita, mungkin 1 minggu 2 minggu yang lalu, berita, ya. Saya sudah lupa, mungkin dari China. Di China saya tak pikir, ya. Ada satu istri, seorang istri, dia tikam suami dia, ya, dia tikam suami dia, ya, dan dia kena tangkap sebenarnya, ya. Dia tikam suami dia karena dia melihat satu foto. Dia lihat foto itu suaminya bersama dengan perempuan lain. Jadi dia pergi ke dapur, dia ambil pisau dan dia tikam suami dia. Alright. Saya lupa sama suami dia mati atau tidak, tapi dia tikam suaminya. Waktu dia ditangkap dan dia disiasat, sebenarnya foto itu adalah dia sewaktu dia masih kurus. Tapi dia sudah berisi, dia sudah tak cam lagi orang siapa itu, ya. Jadi dia pikir suaminya ada perempuan lain, padahal itu gambar lama, ya, waktu dia masih kurus lagi. Si iblis datang dan dia kuasai perasaan. Jadi kita harus peka dengan apa perkataan orang cakap. Kita harus discern, karena iblis boleh, ya, seperti di sini Petrus, ya. Petrus berkata, oh Tuhan, tidak, ini tidak akan terjadi kepada Tuhan, engkau tidak akan mati dan apa semuanya. Tapi Yesus tahu bahwa itu adalah suara iblis, bukan suara Petrus. Jadi setan ini dia mendakwa, ya, he will continue. Tapi darah Yesus membenarkan kita. Ya, next slide. Darah Yesus membenarkan kita. Roma 5:9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ibrani 9:14, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Darah Yesus luar biasa, darah Yesus berkuasa. Next slide. Darah Tuhan Yesus sentiasa menyucikan kita. The blood of Jesus cleanses us. 1 Yohanes 1:7, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Kuncinya perkataan di sini adalah jika kita hidup di dalam terang bersama, sama seperti Dia. Jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia. Kalau tidak, kita menjadi seperti Yosua, walaupun dia imam besar, walaupun dia ada title, walaupun dia melayani, tapi dia berpakaian kotor, dan itu memberikan iblis hak untuk mendakwa. Darah Yesus membungkus kita, darah Yesus menyucikan kita, darah Yesus membenarkan kita. Ya, dan itu membuatkan kita berdiri dan setan tidak akan boleh mendakwa kita. Haleluya. Kita move on yang kedua, bagaimana mengalahkan iblis. Yang nomor 2, si ular tua, the old serpent. Setan dalam mood mencoba ataupun menggoda, ya, menggoda, to tempt, is the tempter. Begitu apa sekali, ya, interesting, karena si ular tua ini dia berada di Taman Eden. Si ular tua di Taman Eden, apa dia buat? Dia mencoba Adam dan Hawa. He tempted Adam and Eve. Dan the devil's temptation ataupun pencobaan iblis kita kalahkan dengan perkataan kesaksian. Perkataan kesaksian, firman yang kita ada, firman yang kita terima, menjadi penawar dan antidot pencobaan ataupun the devil's temptation. The antidote of the devil's temptation. Nah, cara iblis mencoba, next slide.
Saya pikir ini bukan yang baru untuk kita, cara iblis mencoba atau the way the devil tempts. Kejadian Genesis chapter 3 verse 1 to 5. Kejadian 3 katanya adapun ular yang ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saat perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Sebenarnya di sini Hawa sudah tambah sedikit lah. Ayat 5, tetapi Allah mengetahui. 4, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Oh, begitu licik iblis sekali. Next slide. Di sini ayat 1 hingga 5 ini kita boleh lihat 4 perkara apa yang iblis lakukan kepada Adam dan Hawa di sini. Katanya yang pertama, menabur keraguan akan firman Tuhan. Itu yang iblis buat kepada kita untuk mencoba kita atau to tempt us. Dia menabur keraguan akan firman Tuhan. Katanya, oh tidaklah, kamu tidak akan mati ya. Tidak akan mati. Yang kedua, buat kita menambah kepada firman Tuhan. Ya, karena sudah ragu-ragu, jadi ditambah-tambah dengan firman Tuhan. Ya, perempuan itu berkata, Tuhan kata, jangan kamu makan daripada buah daripada pohon ini atau raba. Sebenarnya tak ada perkataan raba. Tuhan perintahkan saja, jangan kamu makan dari pohon ini. Pada hari kamu akan makan, kamu akan mati. Tapi perempuan itu tambah, kalau kamu raba, ya, jadi ditambah-tambah. Yang ketiga, buat kita menentang firman Tuhan. Jadi sudah ragu-ragu, ditambah-tambah, kita sudah tidak mau ikut firman Tuhan lagi, ya. Dan iblis kata, oh tidak, kalau kamu makan, ya nanti matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi Allah, seperti Allah. Tapi waktu mereka makan, mereka berdosa, mata mereka terbuka, apa yang mereka lihat? Bukan mereka menjadi seperti Allah, tapi mereka lihat mereka telanjang dan mereka malu dan lari bersembunyi. Yang keempat, membuat kita memutarbelit firman. Itu yang iblis akan lakukan, ya. Jadi dia membawa kita sehingga kita memutarbelit firman dan kita tidak lagi percaya firman, seperti lagu tadi itu kan. Firman Tuhan itu harus berdaulat di dalam kehidupan kita. Tapi kalau iblis sudah dapat masuk dan menguasai kita, kita sudah mula memutarbelit firman Tuhan. Kita teruskan. Yesus menang. Bagaimana Yesus menang? Kita tahu cerita ini dalam Matius 4. Dalam pencobaan Yesus ada 3 perkara ya. Ya, saya coba cepatkan sedikit karena masa. Yang pertama, Yesus dicabar membuktikan dia anak Allah dengan memuaskan keinginan daging. Matius 4 ayat 1 hingga 4. Iblis kata, kalau kamu anak Allah, tukar batu ini menjadi roti. Yesus menjawab dia melalui Ulangan 8 ayat 3. Ya. Katanya manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Dan Yesus berikan itu dalam Matius 4 ayat 4. Alright. Yang kedua, dia dicabar, next slide, membuktikan dia anak Allah dengan menekan Tuhan. Ya, to pressure God, ya, to pressure God. Matius 4 ayat 5 hingga 7. Dan ini melalui salah aplikasi firman. Iblis memutarbelit firman Tuhan. Dia salah aplikasi. Dan banyak sebenarnya orang Kristen terikut dengan ini karena kurang tahu firman Tuhan dan mereka salah aplikasi firman Tuhan. Iblis mengambil Mazmur 91 ayat 11 hingga 12. Alright. Bahwa katanya malaikat-malaikat akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Tapi Yesus balas daripada Ulangan 6:16. Kata Yesus, janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai dia di masa. Alright, di masa.
So ini dalam Matius 4 ayat 10 kata Yesus, ya jangan mencoba Allahmu, hanya Dia saja yang kita sembah ya. Right. So Yesus menang dengan memakai firman Tuhan. Yang ketiga, Yesus dicabar membuktikan dia anak Allah dengan penundukan yang tidak sah, penundukan yang tidak sah melalui visi dari setan, ya, the devil's vision or demonic vision, melalui tipu muslihat iblis, ya. Kata iblis, lihat semuanya ini, kerajaan ini akan aku, karena diberikan kepadaku, aku akan berikan kepadamu apabila engkau tunduk menyembah aku. Alright. Tapi Yesus menjawab dia dari Ulangan 6 ayat 12 dan 13. Ya, di ayat 13 katanya, kepada Dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Ya, iblis kata ini diberikan kepadaku, kerajaan ini adalah milikku karena diberikan kepadaku. Tapi dalam Yeremia 27:5 lain ceritanya firman Tuhan kan. Jadi iblis memutar belit ya firman Tuhan. So kalau kita mau menang, kita belajar dari Yesus. Ya, belajar dari Yesus. Oke, yang tiga, bagaimana mengalahkan iblis? Iblis dan setan dalam mod mendakwa, tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Maksudnya menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita mati kepada diri sendiri, mati kepada kedagingan. Next slide ya. Bagaimana menang dengan kepada iblis ini? Dengan disalibkan bersama dengan Kristus. Kita perlu disalibkan bersama dengan Kristus. Dan ini kita boleh ambil daripada Roma 6, 1 hingga 23 sebenarnya. Ya, yang pertama di sini hukum kematian ya. Kita mati terhadap dosa dan orang mati itu tidak akan berbuat dosa. Ya, kita tidak pernah nampak orang mati berbuat dosa. Jadi kita perlu mati ya dari kedagingan dan semuanya. Ini berlaku apabila kita dibaptis dalam Yesus, maksudnya bertobat, terima Yesus dan hidup bersama dengan Yesus. Ya, firman Tuhan memberitahukan kita sudah mati dan harus mati. Galatia 2:20. Alright, kamu boleh baca itu. Teruskan, bagaimana mengaplikasi prinsip ini dalam Roma 6, 9 hingga 11. Maut, nomor 1, maut tidak berkuasa atas Kristus. Ini dari Roma 6, 9 hingga 11. Yang kedua, Yesus mati untuk dosa hanya sekali. Yesus sekarang hidup bersama Allah Bapa. Dan kita harus memandang hal yang sama. Di ayat 11 ya. Perkataan memandang ataupun to reckon yourself atau consider yourself. Bermaksud di sini logizomai atau menghitung, mengira. Maksudnya kita tidak perlu meragui pekerjaan Tuhan. Kita harus percaya kemenangan Kristus atau dosa itu juga kemenangan kita. Jadi kita tidak perlu, kita harus pandang, memandang hal yang sama, mengira hal yang sama, ya kita sama dengan Kristus. Yang kelima, kita jangan meremehkan kasih karunia Allah. Yang keenam, hukum tentang menjadi hamba. Ya, kita menjadi hamba kepada apa saja kita menyerahkan diri kepadanya. So penting ya, penting. Perhambaan, perbudakan kepada dosa memimpin kepada kematian atau kebinasaan. Menjadi hamba kepada ketaatan akan memimpin kita kepada kebenaran. Yang ketujuh, kita menjadi hamba dosa adalah hidup lampau sebenarnya. Sebenarnya kita tak perlu hidup di dalamnya lagi, ya, karena itu masa lampau. Yang ke-8, kita bebas dari dosa. Apabila kita bebas dari dosa, kita menjadi hamba kebenaran. Dan yang ke-9, dosa dibayar upah, yaitu maut. Tetapi Allah memberi hidup yang kekal. Jadi kita pilih ya, kita pilih dalam kehidupan ini. Alright? Dan slide yang terakhir saya, prinsip tentang otoritas. Kalau kita mau hidup dalam kemenangan, mau hidup dalam otoritas, Tuhan Yesus yang pertama, jangan membenarkan dosa menguasai. Itu tanggung jawab kita. Kita harus berjaga-jaga, waspada. You need to watch and pray, guard yourself. Jangan membenarkan dosa menguasai. Yang kedua, janganlah menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa. Alright. Yang ketiga, kita harus serahkan diri kita kepada Allah. Surrender. Yang keempat, jangan dikuasai lagi dengan
dosa. Alright. So, saudara-saudara, malam ini apa yang saya mau kita ingat ya. Memang subjek ini sangat besar lah. Ya, banyak yang kita boleh sentuh. Tapi ini saya fokus dengan peperangan pribadi, ya, spiritual warfare. Alright, pribadi. Ya, kita tidak ada jalan lain, right? Kita semua berada dalam peperangan, setiap kita, dan kita ada tanggung jawab untuk melengkapi diri kita, mengetahui apakah rencana Tuhan, pekerjaan Tuhan yang Dia sudah selesaikan, ya, anugerah yang Dia berikan, kuasa yang Dia berikan, semuanya itu akan terjadi apabila kita menyerahkan hidup kepada Tuhan dan hidup mati kepada kedagingan, mati kepada hawa nafsu, nafsu dunia dan segalanya, dan tunduk kepada Tuhan, tunduk kepada Yesus. Ya, haleluya. Dan saya harap ini memberkati kita serba sedikit menjadi bekal dalam kehidupan kita, dan saya berdoa kita semua akan berjalan di dalam kemenangan total yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Ya, Tuhan memberkati. Ya, shalom. Tuhan memberkati. Back to you, Pastor Jipa. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih, puji Tuhan, dan terima kasih kepada Pastor Carlo yang sudah sharing firman Tuhan. Ini yang pertama kali dia menyaksikan firman Tuhan kepada kita semua, dan kita punya banyak chef, tukang masak rohani. Ya, ada yang menyediakan masak kari, ada yang masakan lain-lain masakan, supaya kita tidak bosan, ya, supaya kita diperlengkapi dengan berjenis-jenis karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Puji Tuhan, mari kita mengucap syukur, kita berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan ini. Haleluya, mari kita mengucap syukur. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Saya memberikan penghormatan kepada mama saya, Ibu Rosna, untuk pimpin kita berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan ini. Haleluya, silakan, Mak. Kita berdoa, segala hormat kemuliaan hanya bagi Bapa di surga, sebab Engkau layak menerima segala pujian dan hormat lewat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Tuhan, menguatkan kami, meneguhkan iman kami. Terima kasih Tuhan, diberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan, dan supaya firman itu Tuhan menjadi satu kekuatan bagi kami semua. Diberkati pelayanan hamba Tuhan ini, supaya semakin hari semakin membawa kemuliaan dan kuasa yang Tuhan percayakan dimanapun hamba ini berada. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya masa yang kami guna pakai seterusnya, dan kehadiran dan urapan Tuhan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, amin. Terima kasih. Puji Tuhan. Oke, sekarang kita sebelum kita flow dia, aliran dia masih lagi terus ya. Dan ya, oke, puji Tuhan. Ini doa kita, harapan kita melalui pelayanan GAPM ini, anak-anak Tuhan dikenyangkan, dipuaskan, dikuatkan, ya. Karena firman Tuhan adalah makanan rohani. Firman Tuhan itu adalah seperti pedang yang bermata dua, yang diperlihatkan kepada saya, sedikit kesaksian daripada saya, bahwa firman Tuhan ini dikatakan di dalam kitab Ibrani adalah seperti pedang bermata dua. Ini adalah ayat firman Tuhan yang pertama kali saya terima ketika saya baru terima Tuhan. Ya, saya diperlihatkan, dulu saya tinggal di asrama sekolah, dan setiap malam kami pergi ke kelas belajar. Dan ketika itu saya tertidur, satu malam itu saya tertidur, tetapi di dalam tidur itu saya tahu saya di kelas. Kamu mungkin ada pengalaman kan? Kamu tahu kamu ada di tempat itu, dan bila saya lihat di belakang ada dua pribadi pakai baju putih yang bercahaya, duduk di meja yang di belakang sekali, dan mereka membaca sesuatu. Ada dua pribadi dan saya percaya itu adalah malaikat. Dua mereka membaca Alkitab, dan ketika saya tengok mereka, dan tiba-tiba apa yang mereka baca itu datang ke hadapan saya. Dan itulah ketika saya baca itu macam saya kenal. Karena Alkitab saya ketika saya baca, saya buat tanda. Ya, saya warna.
Dan saya tidak tahu apa tulisannya, tapi saya kenal tanda itu. Kemudian ketika saya sedar dan saya ambil Alkitab saya buka-buka dan itulah ayat dia ya bahwa firman Allah itu lebih tajam lebih tajam daripada pedang bermata dua. Ya, so ingat ini satu pernyataan daripada Tuhan betapa pentingnya ayat firman Tuhan ini di dalam hidup kita. Kita tidak boleh lawan iblis, setan ini dengan kata-kata kita, kepintaran kita, tetapi hanya melalui firman Tuhan. Kuasa kegelapan setan tidak boleh menentang firman Tuhan. Oke, itu kesaksian singkat daripada saya. Dan kita ada 30 menit lagi. Lebih kita coba selesai awal ya. Tidak sampai 11:30. 10 atau 10 lebih sedikit. Dan mari masa ini kita ambil masa berdoa. Ya, kita ambil berdoa mempersiapkan hati kita untuk mendengar hamba Tuhan ini sudah selesai berbicara. Tetapi kita yakin bahwa Tuhan masih belum selesai berbicara. Ya, Tuhan menunggu hari ini, malam ini, Selasa, 9:30. Tuhan pun tunggu-tunggu untuk mau berbicara kepada kita semua. Kita sudah banyak bercakap kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tapi malam ini, Tuhan berbicara melalui hambanya, melalui nabi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, ambil 1-2 menit ini mempersiapkan hati kita di dalam nama Yesus. Akhirina nama Tuhan, hambamu Pastor Carlo sudah selesai berbicara dan firman Tuhan itu terukir, terpahat di dalam hati kami masing-masing. Itu kan akan kami ingat. Namun Tuhan ada bonus, ada extra blessing, berkat tambahan buat kami malam ini. Tuhan mau berbicara secara live. Tuhan mau berbicara secara langsung melalui hambamu, melalui para nabi Tuhan. Di dalam nama Yesus, Syahidana Rama Syahidihisi Daharama Syahinama Tuhan, kami buka hati kami, buka pikiran kami seluas-luasnya untuk menerima apa pesan Tuhan, apa teguran Tuhan, apa amaran Tuhan buat kami, supaya kami berjalan hati-hati di dalam kehidupan kami, supaya kami tidak melakukan kesilapan yang membuat kami jauh daripada Tuhan. Roholaya karamastakhamaka bidedeheda. Tuhan, pakailah hambamu, taruhlah firman-Mu di hatinya, di mulutnya. Dan Tuhan, supaya setiap yang kami menerima, kami dikuatkan. Bahasa roh menguatkan diri sendiri. Tetapi karunia nubuatan itu untuk membangun jemaat, membangun iman jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami memulakan pemberitaan wahyu daripada Tuhan buat kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, 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 amin. Oke. Masa dan tempat ini seserahkan kepada Prophet Kumar. Prophet Kumar masih ada di sini. Coba tolong tengok dia ada kah? Dia sudah keluar ya. Dia sudah left tadi. Ada hal dia bilang. Oke. Oh, saya tidak sempat baca. Oke. Jadi kita ambil masa ini. Oke. Ada di antara kita, saya beri peluang 1-2 orang untuk memberi respon kepada firman Tuhan tadi. Ya, apa yang kamu terima? Ini seperti satu kesaksian atau respon kamu. Jangan panjang, 3-4 menit, ya 5 menit kamu share apa yang kamu terima ketika firman Tuhan disampaikan sebentar tadi. Silakan, saya buka masa ini kepada yang ada di dalam grup sekarang nih. Oke, silakan. Haleluya. Saya percaya ketika Tuhan berbicara, ada 3 hal yang kita terima.
Oke? Ini sebagai respon terhadap firman Tuhan. Adakah kamu diberkati melalui firman Tuhan tadi? Atau ada sesuatu pelajaran khusus yang kamu terima? Silakan, ya. Oke, dipersilakan, jangan malu-malu, jangan segan-segan. Kita-kita saja ini, tiada orang lain. Oke. Ya, Saudara Man, ada mau cakap sesuatu? Silakan. Jelas juga tadi pengajaran. Ya, silakan. Ya, jelas, jelas, jelas. Ya, ada apa-apa yang Cuma saya mau bagi tahu lah pesan Tuhan untuk kita semua. Kita oke, semua yang ada di dalam GFP. Hari itu saya berdoa, Tuhan, macam mana ini Tuhan? Lepas itu Tuhan bagi tahu. GAPM adalah macam grup lah yang ditubuhkan untuk menyatukan semua pendoa-pendoa nabi-nabi di amin. seluruh Malaysia dan seluruh orang kudus, dia bilang. Amin. Puji Tuhan. Sampaikan pesanku kepada mereka, firman Tuhan semesta alam. Amin. Aku adalah aku, Allah Bapa Yahweh, memberikan perintah kepada kalian semua untuk terus berpuasa dan berdoa karena masa dan kedatangan anakku Yesus Kristus sudah sangat dekat. Berdoalah, terutamanya bagi Sabah Sarawak. Saya teruslah, Pastor. Ya, teruskan, teruskan. Untuk Sabah Sarawak. Karena bulan ini, bulan 5, bulan Mei, akan ada penyembahan ritual besar-besaran, penyembahan berhala di seluruh Pulau Borneo. Berdoa untuk Sabah Sarawak. Jika tidak, hukuman akan datang. Itu pesan Tuhan. Itulah sebabnya aku menempatkan engkau bersama dengan grup GAPM. Karena mereka semua sudah mempunyai karunia dan talenta mereka masing-masing untuk mendoakan dunia ini di masa-masa akhir ini. Itu firman Tuhan. Dan semasa itu firman Tuhan diberitakan tadi, Tuhan juga beritahu. Sebenarnya saya tidak mau cakap sebenarnya, malu juga. Teruskan, salah. Tapi Tuhan Ya, beritahu, cuma saya minta kalau betul Tuhan mau suruh saya sampaikan, nanti pandailah Tuhan suruh Apostle Jipa bagi tahu saya, panggil saya kah? Nah, ya. kira memang betul Tuhan, memang saya akan suruh dia cakap. Itu sebabnya semasa itu tadi kamu orang sudah belajar sudah cara-cara, sebab itu melalui Pastor Carlo tadi Tuhan sudah bagi tahu semua, sudah dia cakap. Dan sekarang kamu orang tidak boleh lengah. Jangan lengah, jangan lalai berdoa. Gunakan semua talenta yang macam yang ada dalam firman Tuhan, yang bernubuat, yang macam ada karunia memimpin, pujian, berkhotbah, semua. Guna semua. Itu pesan Tuhan untuk kita malam ini. Saya sendiri berbicara untuk kamu orang melalui Roh Kudus. Itu pesan Tuhan untuk kita malam ini. Nah, sekianlah. Ya, terima kasih Saudara Man. Puji Tuhan. Tuhan pakai seorang hamba Tuhan dari Data Kakus. Data Kakus itu Bintulu kah? Ya, kira Ya, jauh lah. Tapi kawasan Bintulu juga. Kawasan kawasan Tatau, Bintulu. pedalaman. Oke, terima kasih Saudara Man. Saudara Man, Ya. saya mendapati dia punya karunia. Karunia dia agak lain dari yang dia dalam kelompok kenabian. Ya, kenabian. Kalau kau tanya dia begitu, dia hanya dia terima, dia tulis dan dia sampaikan. Kalau kamu lihat, saya lihat Facebooknya itu semua itu saja apa yang pesan-pesan daripada Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan bawa dia. Terima kasih kepada Sister Doris yang perkenalkan bawa dia masuk, dan inilah grup dia. Inilah dia punya kolam yang sama, kelompok yang sama, tidak ada orang yang kritik kau, tidak ada orang yang hantam kau, tapi di sinilah kita sama-sama. Jadi berlain-lain karunia, ya. Jadi yang lain itu mungkin belum lagi muncul, ya. Ada yang punya penglihatan, ya.
ada yang, nah di sini dia ada tiga. Satu kata-kata pengetahuan, kata-kata hikmat, kata-kata nubuatan. Ini di hampir ini ada satu grup ya. Jadi itu yang Tuhan sampaikan kepada kita ketika kita berkumpul begini, Tuhan akan um, karunia itu diaktifkan supaya menjadi berkat bagi tubuh Kristus, bagi grup ini. Itulah tujuan dia, bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk menjadi berkat kepada semua. Oke, ada lagi yang lain? Ya, dipersilakan. Terima kasih lagi sekali lagi kepada Saudara Man karena sudah berani menyaksikan. Ya, jangan malu-malu, jangan segan. Ini membangun keyakinan kita. Ya, satu lagi sebelum kita masuk. Uh, saya Ya, silakan ya, Sis. uh, saya punya berkat melalui firman Tuhan tadi, di mana ini peperangan melalui pribadi kan, Ya, lewat kehidupan pribadi kita. Jadi saya sangat-sangat diberkati lah, terdorong. Ini juga terus kesaksian saya untuk bantu saya dalam doa. Karena di mana di dalam keluarga saya, anak-anak saya uh, ada 3 macam. Anak saya 4 orang, yang sudah kawin 3 orang. Jadi yang satu kawin Buddha, belum lagi terima Tuhan. Yang satu kawin, yang bungsu, anak perempuan, dia kawin Muslim. Jadi satu yang tengah punya, dia kawin orang Kristen. Jadi di dalam keluarga saya memang banyak hal-hal yang dapat menjadi cobaan saya. Selalu datang untuk melemahkan saya, dan kadang-kadang macam-macam lah, saya tidak boleh cakap, tapi saya belajar pada malam ini bagaimana cara kita melawan iblis, bagaimana cara kita mengatasi hal-hal yang kita hadapi setiap saat dan setiap masa. Jadi lewat firman Tuhan yang kita belajar pada malam ini sungguh banyak membantu saya. Dan doakan saya supaya saya menjadi ibu kepada anak-anak, menjadi nenek kepada cucu-cucu yang belum lagi terima Tuhan, dan anak menantu yang belum terima Tuhan, supaya bagaimana saya menjadi berkat di dalam keluarga kami. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih. oke, terima kasih Sister Jenny. Oke, oke ya. Oke, terima kasih Sister Jenny karena sharing hal pribadi begitu. Oke, jadi malam ini adalah malam uh, Tuhan menolong Sister Jenny. Karena Amin. Sister Jenny sudah terbuka perkara ini. Dan sekarang Sister Jenny tidak memikul itu satu orang. Di Amin. sini ada para hamba Tuhan. Dan kita bukan cakap-cakap saja, tapi sekarang kita mau doakan Sister Jenny. Ya, Memang lama sudah saya berdoa, belum nampak ada apa-apa lagi. Jadi saya memang percaya di suatu masa Tuhan akan menjawabkan itu begitu nyata dalam hidup saya, keluarga saya. oke, kami akan berdoa untuk Sister Jenny. Saya akan berdoa supaya Tuhan campur tangan Tuhan di dalam hidup. Malam ini adalah malam spesial, malam di mana Tuhan sudah tentukan Sister Jenny. Ini yang pertama kali kah join? Uh, Selalu join, tapi tidak pernah cerita ini. Oh, oke. Maksudnya di grup ini ya? Ya, Grup ini. sendiri saja saya berdoa. Jadi malam ini saya betul-betul diberkati lewat firman Tuhan, bagaimana cara saya untuk mengatasi hal-hal yang saya hadapi tiap-tiap hari. Amin, amin. Oke, saya akan berdoa dan saya minta nanti para murid-murid Warrior, di sini ada ibu saya, Sister Doris, juga Saudara Man, uh, Sister Anna, untuk melihat di alam roh keadaan. Nanti ketika saya berdoa ini kamu perhatikan, lihat di alam roh
apa yang dialami, apa yang mengganggu keluarga Sister Jenny. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Malam ini adalah malam Tuhan akan melawat Sister Jenny. Malam ini adalah malam Sister Jenny dilawat Tuhan, dijamah oleh Tuhan. Dia sudah buka hatinya malam ini, dan maksudnya dia meminta pertolongan daripada Tuhan untuk 3 keadaan anaknya. Oh Bapa di sorga, puji Tuhan, yang seorang percaya kepada Tuhan, namun yang 2 ini kami paham beban seorang ibu, seorang nenek. Dan pada saat ini saya memerintahkan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, otoritas Rahesa Karamanakan, apapun masalah Sister Jenny, dia sudah bawa, dia sudah suarakan pada malam ini kepada Tuhan. Dan kami yang mendengar sebagai hamba-hamba Tuhan akan bersama-sama di dalam nama Yesus. Tuhan, sama seperti Musa yang berhadapan dengan satu keadaan yang sudah jalan buntu, tetapi apa yang ada di tangannya ialah tongkat. Dan ketika Tuhan menyuruh, dia mengarahkan tongkat itu ke lautan itu, dan lautan itu terbelah 2. Malam ini firman Tuhan ini, apa yang berlaku kepada Musa, itu akan berlaku ke atas Sister Jenny. Bahwa masalah yang kau hadapi malam ini, oh, imanmu, karena engkau tidak putus asa, engkau masih ada iman kepada Tuhan, maka imanmu itulah pada saat ini, malam ini terbuka, terbelah di dalam nama Yesus. Sesuatu yang mustahil tidak lagi mustahil. Pertolongan Tuhan, engkau akan menyeberang di tanah yang kering. Engkau akan menyeberang, berjalan, oh, tanpa ada sesuatu yang kekerasan atau perselisihan, tapi engkau akan melaluinya karena Tuhan sudah buka jalan di dalam nama Yesus. Pada saat ini kami peristiharkan keluarga Sister Jenny pada saat ini mengalami jamahan Tuhan, mengalami sentuhan Tuhan. Ora Allah barasa, terbuka. Jalan buntu, jalan masalah yang dia hadapi, oh, seperti batu, seperti gunung, seperti banjaran, pada saat ini terbelah 2 di dalam nama Yesus. Kami akan mendengar kesaksian, berita baik daripada Sister Jenny, bahwa bagaimana Tuhan dengan luar biasa menolong dia. Saat ini saya perintahkan in the mighty name of Jesus, dalam nama Yesus saya perintahkan, oh, rahasakea, beedara malaikat Tuhan, oh, turun, la ekarabasa, in the mighty name of Jesus. Iman Sister Jenny dibangkitkan, imannya dikuatkan, karena imannya lah yang mengalahkan dunia, mengalahkan keadaan yang dihadapi sekarang ini. Oh, tembok-tembok runtuh, oh, lautan terbelah 2, oh, rahasia keanaka, terbukalah mata rohani, disingkapkan, diaktifkan. Oh, perabasakar para waria, terbuka mata rohani, boleh melihat keadaan heras yang dihadapi oleh Sister Jenny. In the mighty name of Jesus, saya istiharkan kemenangan. Saya istiharkan kemenangan buat Sister Jenny. Oh, kemenangan, lebih daripada pemenang, lebih daripada pemenang. Syahira sedinama, hura firman Tuhan kepada Sister Jenny, jangan putus asa, teruslah berdoa. Tidak perlu mau tegur mereka, tidak perlu mau marah mereka. Terus berdoa, karena kuasa itu di dalam ketika engkau senyap, ketika engkau berdoa dengan iman. Api yang kecil ada padamu saat ini, itu pada saat ini menjadi besar, karena engkau sudah menerima, dituang oleh minyak, dan sehingga api itu menjadi besar. Dan apa yang diucapkan melalui doa-doa pada malam ini, apa yang kau dengar firman Tuhan malam ini, apa yang kau dengar daripada doa khusus pada malam ini,
Itu adalah tangan Tuhan yang akan menolongmu, mengangkatmu, dan menjadikan engkau seorang pemenang. Di era Hasakar, saya melihat ada kata Tuhan, jalan terbuka. Ada jalan terbuka di dalam keluargamu. Ada shalom, ada damai. Tetapi engkau harus teruslah berdoa. Teruslah berdoa di dalam bilik yang tertutup. Dan ketika engkau bersendirian, teruslah berdoa. Ucapkan apa yang engkau inginkan di hatimu, dan itu jadi. Itu jadi. In the mighty name of, terbukalah di dalam nama Yesus. Pertolongan Tuhan sudah datang. Dalam nama Yesus, pertolongan Tuhan sudah datang kepadamu sekarang nih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Sekarang saya mau tanya kepada beberapa warrior, kalau ada apa-apa yang kamu terima daripada Tuhan mengenai Sister Jenny, biarlah apa yang terjadi pada malam ini menjadi kesaksian kepada yang lain bahwa kamu melihat pertolongan Tuhan itu sungguh nyata. Ya, ada yang terima, Saudara Man? Saya mau sampaikan sedikit lah Yes. untuk Sister Jenny. Tuhan berpesan tadi semasa itu, jangan putus asa. Yang pertama, jangan putus asa. Dan yang kedua, sebelum kalian tidur, doakan rumahmu. Dia cakap, ikat semua roh yang ada yang mengikat ahli keluarga yang belum mengenal Tuhan. Berdoa, ikatlah di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ikat. Yang ketiga, dalam apapun yang kalian lakukan, jangan lupa berdoa. Terus berdoa. Karena akan ada harinya kelak engkau akan melihat mukjizat itu akan dinyatakan di dalam keluargamu. Amin. Jangan putus asa. Amin. 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 Haleluya. Yang terakhir, bacalah Alkitab setiap hari untuk anak cucu yang belum mengenal Tuhan. Itu saja. Sekian. Halo, terima kasih Saudara Man. Yang daripada yang lain? Terima kasih. Daripada Mama? Ya, tadi waktu kita berdoa dan saya melihat satu ayam putih terbang. Saya heran kenapa itu ayam putih itu terbang. Dia tinggi terbang dia. Seolah-olah dia keluar ataupun jalan lah. Oke. Dan itu yang saya lihat. Dan ada juga binatang-binatang yang lain di bawah. Ya, macam seperti muka musang. Ya, putih juga. Ya, putih juga. Ya. Wow, haleluya. Ya, itu saja. Oke, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, ayam itu ayam jantan kah ayam betina, Mak? Ya, Yang jantan dia. ayam jantan ya. Dia terbang sudah, dia terbang. Haleluya, itu simbolik ya, simbolik. Dan dia melihat di bawah ada musang, dan yang walaupun musang ini warna dia sebenarnya ayam putih ada kan, tapi kalau musang yang berbulu putih itu macam tidak tahu, belum pernah nampak lah. So jadi itu terima kasih. Dia simbolik. Nanti Tuhan akan menyatakan kepada Sister Jenny. Ada Sister Doris, ada nampak apa-apa? Sister Doris, ada apa mau disampaikan? Mikrofon belum buka lagi. Mikrofon seperti yang Brother Man yang timbul di pikiran saya masa kita berdoa. Ya, pesan Tuhan supaya tetap kuat. Dan tetap berdoa dengan jangan lalai membaca firman Tuhan. Oke. Amin. Terima kasih.
Oke, so puji Tuhan. Terima kasih kepada Sister Nia, ya, atau Brother. Oke, terima kasih, puji Tuhan. Oke, dan mungkin Pastor Carlo, do you have something? Ada sesuatu yang Pastor mau sampaikan? Dorongan, pesan, anything? Ya, sedikit sajalah. Bukan untuk Sister Jenny saja, tapi untuk kita semualah, ya, seperti apa ya Brother Man tadi katakan, kita harus utamakan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu harus dibaca setiap hari, ya. Firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan. Yesaya 5:13, Hosea 4:6 berkata, umatku binasa karena dia tidak tahu apa-apa. Ya, atau dalam Hosea 4:6 katanya umatku binasa karena mereka tidak mengenal Allah. Lack of knowledge, ya. Lack of knowledge, tidak mengenal Allah, kurang pengetahuan. Dan ini semuanya karena kita kurang firman Tuhan. Hidup dalam kemenangan pun susah mau terjadi kalau kita tidak ada firman Tuhan. Ya, kita hidup dalam zaman yang mencabar. Tuhan memanggil kita untuk utamakan firman Tuhan. Tuhan mau kita baca firman Tuhan setiap hari. Banyak kan? Dan kita harus cinta Alkitab lebih daripada cinta handphone. Ya, setiap hari kita tengok handphone ribuan kali sebenarnya sepanjang hari. Ya, tapi Alkitab jarang-jarang kita buka. Ya, itulah kadang-kadang orang Kristen susah mau hidup dalam kemenangan karena kita tiada firman Tuhan. Firman Tuhan itu sangat-sangat penting, dan ini untuk kita semualah, ya, terapkan. Saya pikir suara Tuhan sangat jelas. Dia mau kita, firman itu kita diutamakan, ya. Dalam Mazmur 138 ayat 2, dia berkata di sana, firman Tuhan itu ditinggikan, Allah meninggikan firman-Nya lebih daripada nama-nama Dia. Ya, the Lord exalt His word more than His name. Ya, lebih daripada nama-nama Dia. Jadi firman Tuhan itu sangat-sangat, ya, seperti lagu tadi lah, firman Tuhan harus berdaulat di dalam kehidupan kita. Ya, itu sajalah. Terima kasih kepada Pastor Carlo. Ketika berbicara mengenai ada persamaan tentang firman Tuhan itu adalah dasar kita, ya. Kalau artinya kalau tidak ada firman Tuhan, hidup kita tidak ada dasar, tau. Walaupun sudah jadi Kristen lama, kalau tidak ada firman Tuhan, itu tidak ada dasar. Kalau kita ada pun, tetapi kalau kita tidak menguasai, ingat, iblis itu tahu firman Tuhan. Iblis tengok dia beritahu jumpa dengan si Hawa, ya, dia pun pandai firman Tuhan. Dan kalau kita tidak mengalahkan, kalau iblis itu lebih pandai daripada kita, dia akan putar pusing-pusing itu main itu firman Tuhan, habis kita. Ya. Jadi kalau kita tahu firman Tuhan itu, dan ketika iblis pun guna firman Tuhan, contohnya seperti Yesus. Kan, iblis itu coba kasih putar belit firman Tuhan itu, tetapi Yesus jawab dengan firman Tuhan. Nah, ini satu bukti. Jadi si Hawa, dia karena tidak paham firman Tuhan, itu yang dia tambah-tambah. Dia agak-agak, dia tambah, kasih kurang, akhirnya dia kalah. Ramai orang Kristen kalah, jatuh tersungkur, karena tidak menguasai firman itu adalah pedang. Dia tidak menguasai pedangnya, sehingga ada bahkan pedang itu sendiri bunuh Tuhan. Ya, jadi itu sebabnya alang-alang. Alang ini bahasa saya, ya. Alang-alang jadi Kristen. Alang-alang ikut Yesus biar kita betul-betul menguasai. Jangan ikut separuh-separuh, ya. Karena tidak ada kesaksian. Kamu bilang, orang kata jadi Kristen ini dilindungi oleh Tuhan. Bukan, iya dilindungi, tapi karena kita tidak tahu kebenaran, separuh kebenaran. Separuh, memang ada firman Tuhan, tapi tidak lengkap. Orang bilang tidak cukup tidak khatam. tidak dia belajar separuh sahaja. Yang lain separuh lagi dia tidak belajar. Ilmu dia tidak cukup. Iblis ini, saya pernah bercakap dengan iblis. Dia kata, kau ini jipa baru saja. Saya ini sudah beribu-ribu tahun, kau tidak tahu, dia kata. Jadi bayangkan dia mau mengintimidasi saya. Ya, intimidasi. Kau ini masih muda, baru. Saya ini sudah dari dulu lagi. Ini saya cakap dengan si Lucifer, tahu.
Saya dari surga, dia kata. Memang ada orang kata jangan cakap dengan setan. Tapi dalam pelayanan tiba dia cakap, dan roh kita beritahu. Ya, roh kita dan beritahu. Dan itu sebabnya saya jawab dengan firman Tuhan juga, bahwa saya adalah anak Allah. Memang dulu kau adalah anak Allah, tapi kau sudah kena buang. Karena saya tanya dia kata saya dulu di surga, saya adalah dekat dengan Bapa. Saya adalah Bapa dan Bapa adalah saya. Bayangkan begitu rapat, begitu dekatnya. Dan bila saya dengar tuh, wah siapalah saya mau tanding dengan dia. Tetapi saya pikir, iya itu dulu. Tetapi yang kau pergi memberontak itu buat apa? Saya kata, bodoh. Kau sudah tahu itu, kau pergi lawan juga, bos kau kena buang sekarang. Dan dia tunjukkan mukanya dan dia tengok ke atas dan dia marah sekali dengan Bapa. Nanti saya akan balas dendam, katanya, kepada semua anak-anakmu. Saya akan balas dendam kepada semua orang Kristen karena engkau telah membuang saya. Ingat, ini adalah kenapa setan begitu jahat sekali, karena dendamnya kepada Bapa, kepada Tuhan, karena dia telah dibuang dari tempat yang tinggi itu. So, jangan, ini perkara bukan main-main, bukan kecil-kecil. Dia itu sebabnya dia mencuri, dia membunuh, membinasakan, dia robek-robek. Itu sudah dibunuh, mencuri, membunuh, sudah dibunuh, dibinasakan lagi. Kamu tahu kalau orang sudah dibunuh, dia dibinasa, dibakar supaya tidak ada bukti. Kan kamu tengok dalam cerita dalam film kan, sudah dibunuh supaya orang tahu tidak ada bukti, dia dibakar, dilenyapkan sama sekali sehingga kita tidak ada. Jadi itu setan ini seperti yang dikatakan kita belajar tadi, dia itu betul-betul tidak ada belas kasihan. No mercy. Kalau dia bunuh betul-betul itu satu keluarga. Jangan pernah bercakap atau terima apa orang cakap. Kau jangan sikit-sikit setan, kasihan setan itu, dia kata lagi. Aduh, kau ini cakap sikit-sikit setan. Kau punya pun, memanglah kita ada kelemahan juga, ada masalah, tapi istilah itu, jangan sikit-sikit setan, kasihan setan. Sampai setan pun bingung-bingung, kenapa dia selalu dipersalahkan. Memang dia punya salah. Setan itu memang bersalah, kau jangan pernah ada belas kasihan. Satu kali saya sudah set hati saya untuk benci dendam kepada setan. Kau jangan benci dan dendam kepada manusia. Karena kita bukan melawan darah dan daging. Tapi musuh kita yang utama, musuh kita yang sebenar-benarnya adalah setan. Pemerintah, penguasa, penghulu, dan roh-roh jahat yang ada. Itulah yang kita perang, bukan saudara sesama kita. Ya, tapi orang salah, tertipu, kata sharing Pastor Carlo tadi. Kita tersalah. Kita pikir yang sesama kita inilah. Kita pikir istri kita itulah yang musuh kita. Sampai kasihan, dibunuh dia. Ya, tidak tahu dia mati atau tidak. Tetapi karena dia serang emosi. Emosi itu sudah menguasai kita. Dan iblis itu datang, dia tiup-tiup lagi. Sehingga itu menjadi sangat nyata. Ini pengalaman. Saya pernah mengalami, nanti saya share di masa akan datang, bahwa bagaimana kalau emosi kita sudah menguasai, dia sangat real. Dan sehingga kita sanggup bertindak apa saja. Karena iblis itu sudah ada dekat dengan kita. Tadi ayat firman Tuhan itu jelas. Seorang hamba Tuhan, Imam Yosua itu, dia berdiri sepatutnya kudus tempatnya, tapi ada juga yang berdiri di sebelah dia. Nah, saat ini bayangkan kalau kita ada melakukan sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan, ketahuilah iblis itu ada di sebelah kau. Ya, iblis itu sudah duduk dekat dengan kau. Kalau kau buka lagi teruskan, dia akan masuk. Ya. Jadi ini bukan main-main, dia berdiri saja. Ya, tetapi kalau kita masih terus tidak mau bertobat, maka dia akan mulai. Dia berbisik di telinga kita. Dia akan putar belitkan firman Tuhan. Dia kasih ganggu emosi kita sehingga kita menjadi seorang hamba Tuhan pun boleh memusuhi, ya, benci kepada orang. Kamu tidak akan pernah sangka seorang hamba Tuhan bagaimana kalau dia sudah jahat, dia betul-betul jahat, diubah, dipengaruhi oleh setan. Tapi dia pikir itu betul. Dan ini ternyata di dalam orang Farisi itu kan, mereka pikir apa yang mereka buat itu betul, tahu. Salibkan dia, salibkan dia. Mereka pikir itu daripada Tuhan. Tetapi akhirnya itulah bagaimana setan boleh pakai ahli Farisi yang hafal
kitab Taurat dari kulit ke kulit. Tetapi bagaimana mereka di sana karena terlalu cemburu, terlalu benci, marah kepada Yesus, mereka sanggup buat apa saja. Bebaskan Barabas, tapi hukumlah Yesus. Jadi jangan biar kebencian, kejahatan bersarang di dalam hati kita. Oke, sampai di sini mari kita akan masuk di dalam satu acara. Sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, kita akan masuk dalam satu acara untuk mendukung pelayanan GAPM ini. Saya membawa kita untuk berdoa untuk keperluan pelayanan ini. Ya, mari kita berdoa. Haleluya. Bagi saudara yang diberkati, marilah bersama-sama mendukung support pelayanan ini supaya GAPM boleh terus bukan di Zoom sahaja, tetapi juga akan pergi ke tempat saudara, pergi ke Sabah, pergi ke Sarawak, pergi kemana-mana saja. Tetapi dengan kami tidak boleh pergi dengan begitu sahaja, tetapi dengan support, dukungan saudara melalui doa dan melalui keuangan, kami boleh pergi jauh dan memberkati lebih ramai orang lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah pelayanan ini. Berkati, bagaimana orang diberkati, dan biarlah Bapa di sorga mereka juga memberkati sehingga kami menjadi satu pasukan. Satu pasukan memberkati. Dan Tuhan, kami mau kembali. We want to go back to the early church. Kami mau kembali kepada gereja mula-mula, di mana kami mau saling bersama-sama, saling mendukung antara satu sama lain, sehingga tidak ada yang kekurangan, tetapi semua kami berkelimpahan dengan kasih, dan mereka berkembang. Terjadilah revival, dan Injil berkembang ke seluruh. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Diberkati Tuhan, kami berdoa. Diberkatilah. Diberkatilah Tuhan. Sama-sama GAPM ini adalah daripada Tuhan untuk kami dan untuk menjadi berkat kepada ramai orang. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya. Terima kasih, puji Tuhan. Okay, and I give the honor again. Saya beri penghormatan sekali lagi kepada Pastor Carlo to lead us in the holy. Do you have the Holy Communion there, Pastor, with you? I don't have tonight, Pastor. Oke. Yeah. Oke. Kalau tidak, saya akan bawa kita. Kita biasakan ini sebagai tanda kita mengingatkan kita, ya, bukan lambang-lambang, tapi ini so real. Ini keluar daripada mulut Tuhan Yesus sendiri. Kita lakukan itu bahwa Yesus itu benar-benar, ya. Mari kita berdoa di dalam nama Yesus. Bapa di surga, sebelum kami mengambil perjamuan kudus yang Tuhan Yesus sendiri perintahkan, bahwa ada dua bahan di sini, yaitu roti dan minuman, yang adalah darah dan tubuh Yesus. Ketika kami bersama-sama di dalam kesatuan dengan iman kami, bahwa ketika kami makan dan minum, itulah tubuh Yesus, darah Yesus yang masuk ke dalam tubuh kami, sehingga tubuh yang lemah ini, manusia ini, bukan lagi manusia biasa, tetapi kami ketika memakan dan meminum, dan Yesus tinggal di dalam tubuh, menjadi fisikal dalam hidup kami, dan minuman itu menjadi darah dan mengalir dalam darah kami. Kami bukan manusia biasa yang lemah, yang terbatas, tetapi kami menjadi manusia ilahi, manusia yang mampu melakukan perkara-perkara dahsyat yang Tuhan mau percayakan, karena sungguh Yesus hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya berikan beberapa waktu untuk kita mengambil ambil roti, minuman yang ada, ya, yang ada. Oke, ingat saya, I make it simple. Kita berulang-ulang, ada yang buat secara tradisi, lain gereja, lain cara dia. Dan saya buat kesimpulan, sebenarnya itu perintah Tuhan supaya kita lakukan. Ini ada misteri. Dia menjadi misteri, tapi ketika kita memakan, kita sendiri mengalami. Ada yang sakit disembuhkan, ya. Dan dia ada roti dan ada minuman, ya. Ini simple sahaja. Ini macam yang budak-budak main makan-makan, main masak-masak. Tapi ini bukan main-main. Ini ketika di tangan kita, dia hanya roti dan minuman biasa.
Tetapi ketika kita mengambil bersama-sama di dalam kesatuan, satu roh dan iman, paling penting iman, percaya, kata Yesus, roti adalah tubuhnya, dagingnya, dan minuman ini adalah darahnya. Simple saja, percaya, jangan ragu-ragu. Tuhan, kami meresponi firman-Mu, kami meresponi perintah-Mu, bahwa Engkau memerintahkan kami makan roti ini dan meminum minuman ini yang adalah tubuh dan darah-Mu yang tinggal di dalam tubuh kami. Bahwa ini adalah satu covenant, ada perjanjian kami dengan Tuhan, bahwa hidup kami dipersembahkan kepada Tuhan. Hidup kami ini hanya milik Tuhan sahaja. Bahwa di dalam tubuh kami ini, bukan tempat sarang-sarang penyamun, bukan tempat kami melakukan hal-hal duniawi, tetapi hidup kami ini adalah bait Roh Kudus, di mana Tuhan mau memakai kami, untuk melakukan perkara-perkara yang dahsyat luar biasa di muka bumi ini. Tuhan, kami terima roti dan minuman ini sungguh nyata, sungguh menjadi tubuh dan darah-Mu, dan Engkau tinggal di dalam kami secara fisikal, dan Roh-Mu ada di dalam kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami makan dan minum bersama-sama. Haleluya, amin. Mari kita makan bersama-sama. Dan mari kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah sebati dengan kami. Bukan kami lagi, tetapi Engkau di dalam kami. Dan segala kelemahan-kelemahan, keterbatasan, pengetahuan kami yang kurang, roh kami yang lemah, yang sikit-sikit sakit, yang kami tidak mampu memikul masalah beban dalam kehidupan, tiba-tiba kami mendapat kekuatan yang baru. Karena bukan kami, bukan gagah dan kuat, tetapi Engkau di dalam kami. Kami tidak boleh, tapi Engkau yang di dalam kami memampukan kami melakukan perkara-perkara yang dahsyat luar biasa, untuk melakukan misi Tuhan di muka bumi ini selagi kami hidup. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur, kami iya dan amin apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kami. Telinga kami, telinga Yesus. Mata kami, mata Yesus. Mulut kami, pikiran, seluruh hidup kami adalah milik Tuhan Yesus, dan kami boleh mendengar seperti Tuhan mendengar keluhan, penderitaan orang yang susah. Kami boleh melihat dengan penuh kasih, melihat rencana agung Tuhan buat kehidupan pribadi, keluarga kami, kampung, kota dan bangsa ini. Kami melihat sama seperti Tuhan melihat, dan hati ini kami boleh merasa sama seperti Bapa merasa terhadap keadaan bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah pada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau melepaskan pada saat ini ada connection, sama seperti kamu mendengarkan suara saya dan melihat saya, demikian juga kamu menerima kata-kata impartasi ini. Kamu pada saat ini menerima api di dalam nama Yesus. Oh, kamu menerima kekuatan dalam nama Yesus. Kamu akan tiba-tiba nanti dalam 1 minggu ini, telinga rohani kamu diaktifkan. Kamu boleh mendengar suara Roh Kudus dengan jelas, dan kamu boleh berpikir dengan terang sekali, boleh memikirkan hal-hal yang besar, dan mata rohani kamu boleh terbuka, boleh melihat sesuatu yang kamu tidak pernah lihat, dan kamu boleh merasa, oh, ada sesuatu yang belas kasihan, kesabaran, oh Tuhan, damai, sukacita, kasih di dalam hatimu. Buah roh itu diaktifkan di dalam kehidupanmu, dan karunia roh itu diaktifkan di dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri acara kami malam ini di dalam dan atas nama Tuhan Yesus Kristus. Kami meteraikan doa ini. Haleluya, haleluya. Kita sama-sama katakan amin, 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 amin. Amin, amin. Maka demikianlah acara kita malam ini. Dan terus saling mendoakan ya. Ingat nama ini. Terus berdoa untuk Sister Jenny
Ya, berdoa untuk kami yang melayani, saya dan Pastor Carlo, tim kepemimpinan, Prophet Kumar, Prophet Daniel, ya di sini ada tadi Pastor Denny, ya, dan Pastor Letsumanan. Ini satu-satunya pelayanan yang berdasarkan BM, bahasa BM. Tetapi semua bangsa ada di dalam. Biasa kalau BM saja kan, kalau orang Sabah Sarawak kita saja. Tapi inilah visi yang Tuhan berikan taruh di dalam hati saya. Dan puji Tuhan saya berjumpa dengan my dear brother Pastor Carlo. Lama kami tidak berjumpa dan kali ini ngam betul. Saya lihat dia ada persapaman walaupun baru bersama-sama. Dan tolong doakan supaya kita punya cukup tim multimedia. Tadi itu saya sebenarnya ada host yang pimpin pujian, ada yang kasih jalan itu lagu, tapi saya buat 2 in 1, 3 in 1. Memanglah kamu nampak sana lari sini. Ya, jadi ini bukan main-main. Ini banyak jawatan kosong. Jadi siapa yang boleh, tolong hubungi supaya kita akan masukkan kamu di dalam tim multimedia. Ya. So, nanti saya akan post di dalam grup. Dan ini saja. You want to say something lagi Pastor Carlo sebelum kita tutup? Ya, tak ada sudahlah. So, kalau ada yang mau volunteer untuk ya pimpin pujian atau multimedia, ya boleh kontak kita lah. Ya, praise God. Kita melayani sama-sama. Amin, amin. Terima kasih. Selamat malam semua. Ya, oke, selamat malam. Terima kasih, puji Tuhan. Oke, boleh buka mikrofon, mic, dan boleh share. Haleluya. Boleh ucapkan kata sesuatu sebelum kita bersurai. Ya, Tuhan memberkati semua. Ya, Terima Tuhan Yesus kasih, Tuhan memberkati memberkati. semua. Ya, kita jumpa minggu depan. Ya, terima kasih. Oke ya, oke. Ya, Sister Jenny, Tuhan memberkati ya. Pertolongan datang sudah kepada kau. Ya, terus setia. Terus setia ya. Sister Rohana, Pastor Rohana, ya terima kasih. Oke, shalom, shalom. Salam, salam. Ya, supaya grup ini terus bertambah-tambah ya. Kita malam ini berapa? 27, tapi berdoa supaya dia bertambah-tambah sampai 40, 60, 70. Pernah dulu. Ya, dulu GAPM yang dulu. Ini GAPM perjanjian baru. Ya, GAPM perjanjian baru. Jadi orang belum berapa kenal. Jadi itulah dia hanya 20, 30. Ya, tetapi saya percaya. Ini setiap hari Selasa. hari Selasa. Ya, setiap Selasa 9:30. Setiap minggu lah. Ya, setiap minggu. Ya, setiap minggu. Ya, setiap minggu, ya. Nanti saya kasih tahu soal dengan ipar saya lagi, dia mau masuk. Ya, boleh juga kalau kamu masuk di dalam grup, beri nomor telepon dan kami akan masuk di dalam grup supaya kamu dapat tahu semua maklumat yang terkini. Ya. Oke. Oke, terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat malam semua. Selamat beristirahat. Terima kasih sekali lagi Pastor Carlo. Thanks for sharing. God bless you, brother. Oke. Saudara Man,